Nah, kalau teman-teman milih investasi jangka panjang, itu namanya holding. Holding itu apa sih? Menahan. Contohnya apa ya? Kamu beli sesuatu terus kamu tahan. Sama itu seperti kamu beli emas, terus kemudian kamu taruh brankas rumahmu. Kan kamu menahan. Kamu nggak asal kamu beli terus kamu jual besoknya ke pasar ya, kan nggak perlu seperti itu. Kalau kamu mau berdagang emas, ya analoginya kan nggak hari ini misalkan kamu beli dari pasar, terus besok kan kamu pagi nggak ke pasar lagi. Kalau begitu kan nggak efektif ya, biayanya juga tinggi juga. Ada selisih ya belian dan juga jual yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman punya mindset seperti itu dan mau nge-holding aja, teman-teman bisa misalkan beli Bitcoin, kemudian setelah Bitcoinnya itu transaksinya berhasil, teman-teman lempar ya ke cold wallet, ke Trezor, ke SafePol untuk teman-teman amankan di walletnya sendiri, itu juga bisa. Sama seperti analoginya teman-teman beli emas di pasar, habis itu ya udah teman-teman ambil ya pasarnya, ya udah setelah itu teman-teman ambil emasnya, teman-teman bawa pulang. Jadi kalau teman-teman mau holding, time frame-nya itu jangka panjang ya, bulanan hingga tahunan. Bisa orang tuh holding beli untuk 5 tahun ke depan. Itu juga fine. Tujuannya apa? Ya, memperoleh capital gain. Capital gain itu adalah selisih positif harga beli dan juga harga jual. Kalau teman-teman beli Bitcoin di 100.000, terus Bitcoin ke 120.000, ada selisih plus 20.000 di sini dari satu Bitcoin. Nah, itu adalah capital gain. Artinya apa? Artinya teman-teman beli murah dan jual di harga yang lebih mahal. Kelebihan hold itu apa? Satu, teman-teman nggak perlu ya lihatin pasar setiap hari. Karena apa? Karena kalau ngelihatin pasar tuh setiap hari, teman-teman stres dan emosi. Sama juga kalau teman-teman suruh jual beli emas setiap hari, datang kamu ke pasar. Kamu pasti stres juga. Oke. Selanjutnya apa? Teman-teman bisa ya memanfaatkan fundamental. Kalau percaya tesis Bitcoin dalam jangka panjang a good store of value dan adopsi meningkat dan US Presiden juga udah beli Bitcoin dan lain sebagainya, keluarganya semua datang ke konferensi Bitcoin, yaitu kamu ya udah ya fokus ke hold aset itu. Itulah mengapa di sini kita selalu menyarankan untuk teman-teman yang pemula lebih baik kalian itu jadi investor dulu. Karena trading itu selalu banyak noise-nya, selalu banyak konsekuensi yang harus dibayar. Dan kalau teman-teman itu sebenarnya tutup mata cuman beli Bitcoin, itu return-nya pasti jauh lebih oke daripada teman-teman yang pemula tapi pengen coba trading altcoin setiap hari. Trading altcoin setiap hari itu memungkinkan teman-teman untuk memperoleh ya return yang lebih tinggi atau untungnya itu bisa lebih tinggi. Tapi potensi ruginya itu juga jauh lebih besar. Jadi kita selalu menyarankan nih kalau oke, saya baru tahu kripto tahun ini, what should I do? Teman-teman harus fokus dulu jadi investor. Oke? Nah, ini yang kita ngomongin yang sulitnya. Trading jangka pendek itu memang aktif. Sesuatu yang aktif itu sangat adiktif. Dan ketika kita tidak siap, ya psikologis kita juga bisa bermasalah ya. Kalau teman-teman trading, time frame-nya itu bisa aja harian, mingguan, bulanan. Contohnya apa? Oke, sekarang narasi yang bagus stablecoin. Saya mau beli Plasma. Saya mau beli Falcon Finance. Saya mau beli Ethena. Yang mana tiga-tiga koinnya ini memiliki narasi stablecoin. Saya mau beli koin tersebut. Nah, itu teman-teman bisa ya. Misalkan, oke, saya beli Plasma hari ini. 3 hari lagi naik nih 20%. Ya udahlah saya jual. Teman-teman dari modal misalkan 1 juta beli jadi 1,2 juta, teman-teman mau ambil nih 200 ribunya. Ya itu juga bisa. Selanjutnya tujuannya apa ya? Memperoleh keuntungan dari fluktuasi jangka pendek. Naik 15% kamu udah seneng dengan cuannya, naik 20% juga oke, udah ya naik. Tapi jangan lupa ya kalau misalkan dia turun, misalkan dari 1 juta dia turun ke 800.000 ya turun 20%, ya kamu harus melakukan yang namanya cut loss. Kelebihannya apa kalau trading nih? Satu, potensi profit cepet. Kamu bisa cuan dalam hitungan jam, bisa cuan dalam hitungan hari, ya karena kripto ini kan marketnya volatile. Teman-teman harus lihat ya market lain tuh seberapa sulitnya bergerak dibandingkan dengan kripto. Kripto tuh 3-5 kali lebih volatile. Dan selanjutnya banyak instrumen, atau banyak pair berbeda ya dengan saham, let's say. Saham itu berapa kali sih IPO dalam waktu 1 bulan? Kripto itu dalam 1 hari bisa 2-3 koin baru. Jadi kalau teman-teman lihat, oh ini chartnya bagus nih hari ini, oke saya beli. Itu bisa sorenya tuh cuan 20% atau rugi 20%. Itu adalah market yang sangat volatile. Market di mana kita bisa menyelam ya, mencari ikan ya di tengah ombak yang sangat dalam ini. Selanjutnya kalau trading, teman-teman harus paham technical ya, tahu pola harga, tahu pergerakan, tahu trend. Tahu juga caranya pakai indikator-indikator, moving average, RSI, MACD, stochastic, dan lain sebagainya. Fear and Greed Index. Karena ini adalah membutuhkan yang namanya skill aktif. Kalau teman-teman kurang jago ya di skill aktif mungkin bisa pasif dan hanya investasi.
Karena apa? Karena trading ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Kalau teman-teman ini tidak bisa kontrol risikonya, keluar masuk, ya nanti salah masuk, nggak bisa keluar, terus tiba-tiba rugi. Dan berkali-kali, setiap hari bisa begitu. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Atau teman-teman bisa mengombinasikan sesuatu yang selalu kita ngomong, hybrid, setengah-setengah, dua kaki, main aman. Yaitu adalah dengan 70% itu fokus di investasi Bitcoin atau Ethereum, sementara 30%-nya itu teman-teman bisa trading altcoin aja. Jadi misalkan nih teman-teman punya duit 1.700.000-nya teman-teman investasiin. 300.000-nya untuk trading. Teman-teman punya 10 juta, 7 jutanya untuk investasi. 30%-nya 3 jutanya untuk trading. Punya 100 juta, 70 juta fokus lah buat nabung Bitcoin. 30 jutanya buat trading altcoin. Itu juga approach atau pendekatan yang teman-teman bisa lakukan. Nah, di sini kita mengombinasikan sesuatu yang pasif dan juga aktif. Ya. Aktif itu harus lebih kecil jumlahnya atau 30%. Kenapa? Karena sesuatu yang aktif itu risikonya itu lebih tinggi. Sementara sesuatu yang pasif itu lebih baik untuk investasi jangka panjang aja. Ya, sesuatu yang pasif itu ternyata kadang lebih menghasilkan karena dia relatif lebih aman. Jadi teman-teman bisa ya seperti yang saya bilang tadi, ya kan 70%-nya oke, saya mau beli Bitcoin. 30%-nya apa? Oke, saya mau beli BNB, saya mau beli XRP, itu bisa teman-teman pakai dari 30%-nya. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, 70 jutanya itu bisa fokus nabung di Bitcoin, sementara 30 jutanya ini saya mau mainin, saya gatel. Teman-teman bisa 30 jutanya itu beli Ethereum, ya bisa 30 jutanya beli XRP, bisa 30 jutanya beli BNB. Atau kalau teman-teman bingung nih milih ya dari 3, ya udah bisa masing-masing 10%. Misalkan modalnya 100 juta, 70 jutanya untuk Bitcoin, 10%-nya untuk BNB. Berarti 10 juta beli BNB. 10% lainnya untuk XRP, berarti 10 juta beli XRP. 10%-nya berarti untuk misalkan ya Solana, bisa 10 jutanya membeli Solana.